Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini, kita masuk materi A. Ikhlas. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat mengetahui pengertian ikhlas. Siswa dapat menerapkan sikap ikhlas dalam keseharian. A. Ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya adalah bersih, lurus, dan murni. Sedangkan menurut istilah adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita melakukan amal kebaikan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru kepada manusia untuk selalu berbuat ikhlas dalam setiap perbuatan, sebagaimana terdapat pada Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk selalu berbuat ikhlas dalam ajaran dan perintah agama, seperti mendirikan sholat, membayar zakat, dan lain sebagainya. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal perbuatan. Jika kita melaksanakan amal perbuatan kebaikan tidak disertakan niat karena Allah, maka perbuatan itu akan sia-sia, tidak ternilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika kita melaksanakan suatu perbuatan dengan diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah perbuatan itu akan mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menerapkan perbuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita telah menjalankan perintah agama, yaitu berbuat ikhlas. Ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dan ikhlas dalam perbuatan kebaikan sehari-hari.
Dengan menjalankan hal tersebut, insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah dan akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan amal perbuatan harus diawali dengan niat. Niat yang ikhlas akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa segala perbuatan itu akan ternilai sesuai dengan niatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan balasan sesuai dengan niatnya. Orang yang melakukan amal perbuatan kebaikan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Jadi, hal pertama yang harus diperhatikan seseorang dalam hal perbuatan yang baik adalah meluruskan niat agar perbuatan yang kita lakukan menjadi perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seseorang pada harta dan rupanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dari hati dan amal perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan ikhlas akan memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri orang ikhlas diantaranya adalah 1. Tidak mengharapkan imbalan. Orang yang berbuat ikhlas tidak akan mengharapkan imbalan dari siapapun. Dia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak merasa terpaksa. Orang yang ikhlas, jika melaksanakan sesuatu, tidak serta-merta paksaan dari pihak manapun, akan tetapi dimulai dari kesadaran dirinya sendiri. 3. Tidak suka dipuji. Pujian merupakan suatu ujian bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik. Karena dengan pujian, jika seseorang itu tidak bisa menjaga hatinya, maka ia akan menjadi sombong atau uzub. Maka dari itu, orang yang ikhlas tidak suka dengan pujian. 4. Tidak suka disegani. Salah satu kelebihan dari seorang pemimpin adalah disegani atau dihormati oleh bawahannya. Pemimpin yang memiliki sikap ikhlas tidak suka untuk disegani oleh bawahannya. 5. Melakukan amal perbuatan dengan penuh pengabdian. Artinya, kita beramal benar-benar mengharapkan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak soleh dan solehah, orang yang memiliki sifat ikhlas akan memperoleh manfaat tertentu. Di antaranya manfaat dari ikhlas adalah 1. Hati menjadi tenang dan tentram. 2. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diangkat derajat dan martabatnya. 4. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Dibukakan pintu ampunan. Diampuni segala dosanya dan dijauhkan dari api neraka. 6. Dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mendapat perlindungan pada hari akhir. 8. Mendapatkan hidayah
atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sikapku, insya Allah aku dapat menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.